Injil Yohanes pasal 11 ayat 25, kita akan membaca firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Jadi saudara yang saya kasih dan Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah jaminan yang disampaikan oleh Yesus Kristus, bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan mati walaupun dia sudah mati. Nah, perkara mati adalah perkara yang sangat ditakuti oleh kebanyakan orang, terutama orang-orang yang tidak punya kepastian kemana sesudah mati. Dan juga orang-orang yang menganggap bahwa kalau mati segala sesuatu sudah berakhir. Ya. Tapi bagi orang yang beriman, kematian bukan suatu hal yang menakutkan. Dalam Filipi 1 ayat 21, Rasul Paulus berkata, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Berhubung dengan wabah virus corona, beberapa orang menganggap kematian, terutama mereka yang terkena virus, itu sebagai sebuah kutukan, itu suatu kesalahan. Segala sesuatu terjadi atas izin Tuhan. Ya, kita bisa membaca di dalam Alkitab bagaimana Nabi Elisa mengawali kematiannya dengan sakit penyakit. Ya, jadi Tuhan izinkan kita mengalami kematian dengan proses yang berbeda-beda. Ya, ada yang mati dalam kondisi normal, ada yang mati dalam kondisi martir dan sebagainya. Ya, jadi dalam menyikapi hal kematian, kita perlu betul-betul mengerti kebenaran firman dan tidak perlu menjustifikasi sudut pandang kematian orang lain dari sudut pandang yang tidak alkitabiah. Ya, terutama mereka yang menganggap mereka yang mati karena COVID-19 adalah sebuah kutukan, itu sebuah kesalahan dan kekeliruan. Nah, orang yang sudah diselamatkan tidak takut mati. Ya, bagaimana sikap Rasul Paulus menghadapi kematian? Dia katakan mati adalah untung. Mati adalah untung karena dia mati, dia akan bertemu dengan Tuhan Yesus di sorga. Itu kerinduannya, rindu untuk selalu bertemu dengan Tuhan. Nah, pagi ini kita akan melihat bagaimana janji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjanji bahwa ya, siapa yang percaya kepadanya tidak akan mati. Dia tidak akan mati selama-lamanya. Bisa lihat di ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, ini sebuah tanda tanya. Ya, percayakah engkau akan hal ini? Karena pada waktu Tuhan Yesus mengucapkan hal itu, dia belum mati di atas kayu salib. Ya, tapi dia sudah menjamin orang yang hidup, yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan mati walaupun dia sudah mati. Mengapa? Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Nah, poin pertama yang mau saya bagikan pada pagi hari ini ialah ketetapan mati untuk manusia. Nah, ini perlu kita pahami dulu. Nomor 1, ketetapan mati untuk manusia. Dalam Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, manusia ditetapkan mati satu kali, kemudian dihakimi. Ya, kita harus betul-betul memahami pengertian dari kata dihakimi. Ya, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal 9. Ya, kita bisa lihat Alkitab kita dalam Ibrani pasal 9 ayat 27. Ya, Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Nah, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Nah, kita harus memahami arti dari kata dihakimi di sini. Ya, karena kalau kita baca Alkitab ada penghakiman dalam 2 Korintus 5 ayat 10, Rasul Paulus bilang kita semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Ya, jadi pengertiannya termasuk Rasul Paulus juga. Nah, kemudian di dalam kitab Wahyu pasal 20 mulai dari ayat 13 sampai ayat yang ke-15 ada penghakiman untuk orang-orang yang tidak beriman. Nah, saya mau jelaskan dulu pengertian dari penghakiman. Manusia akan menghadapi dua model penghakiman. Penghakiman sesudah mati
dalam Ibrani 9 ayat 27, ini penghakiman menurut iman. Ya, penghakiman menurut iman itu kita bisa lihat dari kisah Lazarus dan orang kaya. Di mana pada waktu Lazarus mati, dia langsung dihakimi duduk di pangkuan Abraham. Kemudian orang kaya mati, dia langsung dihakimi, ya, dibuang ke dalam jurang maut atau neraka. Nah, itu di situ penghakiman menurut iman. Jadi penghakiman menurut iman itu dilaksanakan pada waktu seseorang mati. Jadi pada waktu orang mati, orang beriman ditempatkan di sorga, orang yang tidak beriman ditempatkan di dalam neraka. Nah, ini penghakiman fase pertama. Penghakiman fase kedua akan dihadapi orang yang di sorga akan dihakimi juga. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10, Rasul Paulus bilang kita semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Ya, kita akan dihakimi menurut perbuatan yang baik atau yang jahat. Jadi penghakiman di sorga itu penghakiman untuk menentukan upah. Ya, menentukan upah. Sedangkan di dalam Wahyu 20, orang yang di dalam neraka juga akan dihakimi untuk diperberat hukumannya. Ya, maut dan kerajaan maut, ya, mereka, ya, coba kita baca akan lebih tepat kalau kita baca Wahyu pasal 20. Kita bisa lihat Alkitab kita buka sama-sama dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20. Ya, kita baca ayat 13, dikatakan di situ, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada dalamnya. Ya, jadi kata kerajaan maut, ya, di sini dalam bahasa Yunaninya Hades atau neraka, ya, dan mereka akan dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi orang yang di dalam neraka pun akan dihakimi. Untuk apa? Untuk diperberat hukumannya. Ya, jadi ini yang mau saya sampaikan kepada kita, bahwa ketetapan manusia, ya, ketetapan manusia mengenai manusia mati ditetapkan untuk dihakimi menurut iman, sorga atau neraka. Jadi hari ini kalau kita mati, kita ditentukan tempat kita, sorga atau neraka. Nah, lalu bagaimana pandangan yang mengatakan bahwa ada arwah gentayangan, malam ketiga orang yang mati itu bisa kembali ke rumahnya, malam ke 100 dan segala macam 1000 bisa kembali ke rumahnya. Nah, bagaimana sudut pandang Alkitab terhadap hal itu? Ya, Alkitab sendiri mengatakan orang mati langsung dihakimi. Artinya tidak ada arwah yang gentayangan. Ya. Nah, betul apa yang dikatakan oleh Alkitab. Alkitab saling mendukung. Di dalam Ayub pasal 7 ayat 9 dan 10, kita bisa buka Alkitab kita dalam kitab Ayub pasal 7 ayat 9 dan 10. Ya, mari kita perhatikan Alkitab kita dalam Ayub pasal 7 ayat 9 dan 10. Dikatakan di sini, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Jadi Alkitab tegas katakan bahwa orang yang mati tidak akan gentayangan, ya, tidak akan kembali ke rumahnya. Jadi pertanyaannya, siapakah yang kembali ke rumah selama ini? Sebenarnya sejauh ini saya melihat bahwa banyak suku bangsa matanya ditutupi, dikelabuhi oleh iblis. Bahwa iblis itu tidak pernah mati, dia bisa menyerupai siapa saja, sehingga dia bisa menakut-nakutin manusia untuk kembali ke rumahnya, ya, dalam wujud orang yang sudah mati. Padahal bukan orang yang sudah mati itu, orang yang sudah mati tidak akan kembali ke rumahnya. Itu yang Alkitab katakan, ya. Dia lenyap, dia tidak akan kembali ke rumahnya, dan tempat tinggal tidak mengenal dia. Jadi tidak kembali ke rumahnya. Lalu pertanyaannya, siapakah yang kembali ke rumahnya? Ya, siapakah yang kembali ke rumahnya? Yang kembali ke rumahnya itu ialah iblis. Ya, itu harus kita pahami. Nah, memang sebagian masyarakat, sebagian orang Kristen bahkan terkecoh oleh keadaan ini dan percaya bahwa itu arwah yang kembali. Bahkan ada yang menganggap bahwa iblis, orang yang sudah mati itu dapat merasuki orang yang hidup. Ya, ini sebuah hal yang bertentangan dengan Alkitab. Di dalam kitab Imamat pasal 20 ayat 27, kalau kita perhatikan Alkitab kita, dalam kitab Imamat pasal 20 ya, ayat 27,
Coba kita baca Alkitab kita. Imamat 20 ayat 27. Di situ dikatakan, apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka akan dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ya, apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah, ya, di kalangan orang-orang Israel pada masa ibadah simbolik, ketika Tuhan memakai Israel sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, ya, Israel sebagai masyarakat kudus milik Allah, sacral society, ya, Tuhan menjaga kemurnian orang-orang Israel. Dan ketetapan aturan di dalam hukum Taurat bahwa kalau ada di antara orang Israel yang dirasuk oleh arwah, orang itu harus dimusnahkan dari bangsa Israel. Nah, artinya apa? Orang tersebut mengikat dirinya dengan hal-hal yang tidak kudus di hadapan Allah. Ya, hal-hal yang tidak kudus. Dia mengikat dirinya dengan hal-hal dunia, ya, mungkin dengan sihir, peramal dan berbagai macam hal. Itu sebabnya di antara orang Israel, orang yang dirasuki itu harus dimusnahkan. Nah, sekarang kalau kita lihat banyak suku bangsa yang terkecoh di situ, bukan hanya suku bangsa, tetapi di dalam keyakinan iman pun banyak yang terkecoh akan hal itu. Ya, sebagai orang Kristen sejak lahir, saya juga pernah melewati masa-masa demikian sebelum saya memahami Alkitab, sebelum Alkitab menyingkapkan kebenaran yang sebenar-benarnya. Ya, bahwa yang pertama, malam ketiga itu bukan orang yang mati itu yang kembali ke rumah, tetapi itu setan yang menyerupai orang yang mati. Ya, yang kedua, ya, orang yang dirasuki oleh arwah orang mati sebenarnya bukan orang mati itu, tetapi iblis yang merasuki sehingga untuk menakut-nakuti orang hidup. Sehingga orang yang hidup takut kepada orang yang sudah mati, bukan takut kepada Tuhan. Nah, itu tipu daya iblis. Ya, itu tipu daya iblis. Ya. Lalu kita perhatikan juga, karena pola iblis yang berupaya untuk menakut-nakuti orang hidup, sehingga orang-orang hidup sendiri percaya bahwa orang yang sudah mati itu arwahnya masih gentayangan. Dan arwah yang gentayangan ini bisa memberikan petunjuk atas orang hidup. Nah, hal ini bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan yang dilakukan oleh orang beriman. Ya. Alkitab katakan bahwa orang beriman tidak boleh meminta petunjuk atau bertanya kepada arwah atau orang mati. Nah, kita bisa lihat di dalam kitab Imamat pasal 19. Mari kita lihat Alkitab kita. Dalam kitab Imamat pasal yang ke-19, ya. Imamat pasal 19, kita bisa lihat ayat 31. Ya. Ayat 31, Imamat 19 ayat 31. Jangan kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh beramal. Janganlah kamu mencari mereka, ya, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka akulah Tuhan Allahmu. Ya. Jangan kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh beramal. Jadi ini satu larangan yang Tuhan berikan kepada orang beriman. Ya. Imamat 20 ayat 6. Ya, nanti yang di rumah bisa baca itu, Imamat 20 ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh beramal, yakni yang berzina dan bertanya kepada mereka, aku sendiri menentang orang itu dan melenyapkan dia di tengah-tengah bangsanya. Jadi Alkitab dengan tegas bahwa Tuhan menentang orang-orang yang bertanya, meminta petunjuk kepada arwah atau orang mati. Karena sebenarnya orang yang demikian, dia sedang mempersekutukan dirinya dengan setan. Ya. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi Ulangan, ya, mengenai hal ini Tuhan tegaskan di antara umat Israel supaya jangan sembarangan. Ya, kita bisa lihat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-18. Ya, Ulangan 18, kita buka Alkitab kita dalam kitab Ulangan 18. Ya. Kita bisa lihat ayat 11 dan 12. Dikatakan di situ, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allah akan menghalau mereka dari hadapanmu. Ya. Nah, ayat 11 dikatakan, seorang pemantra atau seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Nah, sudah sangat jelas. Ya, jadi
Saya ingatkan orang Kristen bahwa jangan terkecoh dengan ajaran iblis. Ya, yaitu pertama, ajaran iblis itu mengajarkan bahwa orang yang sudah mati malam ketiga akan kembali ke rumah. Yang kedua, ajaran iblis itu ialah percaya bahwa orang yang mati bisa merasuki orang yang hidup. Dan yang ketiga, ya, kalau ada persoalan apa-apa minta atau bertanya kepada orang yang mati. Itu ajaran iblis. Ya, sedangkan ajaran Tuhan, Tuhan menentang hal-hal itu. Ya, Tuhan menentang hal-hal itu. Karena Alkitab ajarkan kita bahwa orang yang mati langsung dihakimi menurut iman. Nah, itu bisa kita lihat di dalam Injil Lukas 16 ya, ayat 22 dan 23. Bagaimana peristiwa Lazarus dan orang kaya? Coba kita lihat Injil Lukas pasal 16. Kita bisa lihat Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 22 dan 23. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihat Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ya, jadi Alkitab jelas katakan bahwa orang mati langsung dihakimi. Ya, tidak tunggu malam ketiga dulu, malam ke-100 atau apa. Nah, banyak orang Kristen yang salah menafsir bahwa dia akan gentayangan dulu sampai pada akhir zaman baru dihakimi. Nah, itu keliru karena tidak memahami bahwa ada dua fase penghakiman yang akan dihadapi oleh manusia. Pertama, fase penghakiman menurut iman, yaitu yang beriman, yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk surga. Dan yang tidak beriman akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian fase kedua, dihakimi menurut perbuatan. Jadi yang di sorga akan dihakimi juga menurut perbuatan, akan diberi upah untuk upah. Yang di neraka dihakimi menurut perbuatan untuk diperberat hukuman. Jadi apapun yang kita hari ini lakukan, baik itu orang beriman dan tidak beriman, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yang tidak beriman dalam neraka akan diperberat hukuman, yang di dalam sorga akan upahnya bisa ditambahkan dan upahnya bisa dikurangi. Nah, ya. Jadi itu. Jadi poin pertama dari kita memahami makna kebangkitan Yesus Kristus bahwa pertama, manusia ditetapkan untuk mati. Jadi tidak ada orang yang tidak mati. Ya, banyak yang ketakutan dengan virus corona COVID-19 ini. Ya, mereka takut mati, tapi sebenarnya sudah pasti kalau bebas dari COVID-19 bukan berarti kematian tidak akan datang kepadanya. Ya, pasti kematian itu akan datang. Ya, tapi tetap kita bijaksana, jangan juga kita sembarangan karena saya khotbah bahwa kita pasti akan mati. Jadi kita hidup amburadul, ya. Jangan membawa diri kita ke dalam hal-hal yang dapat merugikan kita. Ya, kalau kita dengan sengaja ingin mati atau bunuh diri, itu bertentangan. Tuhan melawan orang demikian. Ya, jadi itu. Nah, kemudian yang kedua kita akan lihat ya kebangkitan orang mati. Ya, mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Ya, Alkitab katakan bahwa Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati walaupun dia sudah mati." Mengapa? Karena Yesus sendiri ya mati dan bangkit. Ya. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita. Sia-sialah kepercayaan kita. Ya, kalau orang mati tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita. Ya, di kalangan orang Saduki pada waktu itu, mereka tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Jadi manusia habis mati, ya sudah begitu saja. Ya, tapi Rasul Paulus memberikan argumentasi kepada mereka dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14 Rasul. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaanmu. Ya, ayat 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Nah, jadi ini ada berhubungan, ya, punya hubungan. Jadi kalau orang mati, ya, tidak dibangkitkan, maka Kristus pun tidak dibangkitkan. Nah, ini punya hubungan. Jadi Yesus Kristus, ya, kita bisa melihat dalam Alkitab sebelum mati dia sudah berjanji bahwa dia akan bangkit. Dan pada waktu mati dia betul-betul bangkit. Walaupun ada upaya untuk menyebar fitnah bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya.
Ya, fitnah itu dipelopori oleh ahli Taurat dan tua-tua orang Yahudi, kemudian bayar kepada prajurit yang menjaga pintu kubur Yesus untuk menyebarkan berita bohong itu. Ya, tetapi Alkitab memberikan gambaran dengan tegas bahwa Yesus Kristus yang bangkit itu bukan bersembunyi. Dia menampakkan diri bahwa dia sudah bangkit. Ya, mereka yang melihat kebangkitan Yesus, inilah mereka saksi hidupnya bahwa Yesus yang mati ini betul-betul bangkit. Ya, bahkan di dalam 1 Korintus pasal 15 itu di mana diberikan argumentasi bahwa Yesus yang bangkit ini menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Ya. Nah, orang-orangnya itu saksi hidup. Ya. Di antara mereka adalah rasul-rasul yang menulis kitab Injil. Ya, yang menulis surat-surat. Ya, Petrus sendiri bersaksi tentang itu. Yohanes sendiri bersaksi tentang itu dalam surat 1 Yohanes. Ya. Kalau kita perhatikan ayat 1 Korintus 15 ayat 5 bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya, sesudah ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semua, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi jelas, ya, Rasul Paulus beri argumentasi bahwa Yesus yang bangkit bukan bersembunyi, tapi Yesus yang bangkit, dia menampakkan diri. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa apa yang dia ucapkan betul-betul digenapi. Ya. Nah, itu sebabnya ini mempertegas kepada kita bahwa orang yang mati hari ini pasti akan mengalami kebangkitan. Ya, akan mengalami kebangkitan. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada dua hal. Ya, yang pertama, orang beriman akan dibangkitkan untuk diberi tubuh kemuliaan. Ya, jadi kita yang sudah mati, hari ini yang sudah mati, ditempatkan, ya, dihakimi menurut iman, ya, di sorga, atau yang beriman di sorga, yang tidak beriman di dalam neraka. Ya, itu sesuai dengan Ibrani 9 ayat 27. Manusia ditetapkan mati satu kali, kemudian dihakimi. Ini penghakiman menurut iman. Ya, itu fase pertama. Tadi saya sudah jelaskan fase kedua, penghakiman menurut perbuatan. Nah, orang beriman dibangkitkan. Untuk apa dibangkitkan? Ya, kita orang beriman yang hari ini ada dalam kerajaan sorga, mereka belum menggunakan tubuh kemuliaan. Ya, belum ada tubuh kemuliaan. Karena pada waktu manusia diciptakan ya, memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Ya, itu sangat jelas Alkitab katakan dalam 1 Tesalonika 5 ya, ayat 23. Manusia itu memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Nah, jiwa dan roh, ya, hari ini yang ada dalam kerajaan sorga orang beriman jiwa dan roh. Ya, belum ada tubuh kemuliaan. Ya, belum ada tubuh kemuliaan. Jadi belum memiliki tubuh kemuliaan. Nah, kita akan dibangkitkan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-50 sampai 53. Pada waktu nafiri berbunyi, ya, kita yang beriman bersama dengan yang hidup, ya, yang hidup bersama dengan yang mati dibangkitkan untuk diberi tubuh kemuliaan. Kita bisa lihat itu di dalam 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 53 dikatakan, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak dapat mendapat bagian dalam apa yang tidak dapat binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi akan diubah. Apanya yang diubah? Yang hidup diubah tubuhnya dari tubuh daging, darah dan daging ini. Yang orang beriman dikasih tubuh kemuliaan. Yang mati dibangkitkan untuk diberi tubuh kemuliaan.
Ya. Kemudian kita bisa lihat lagi dalam 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 44. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditabur dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditabur dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditabur dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditabur adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Ya. Jadi ini sangat jelas sekali bahwa tubuh kita ini tubuh alamiah, tapi kita akan mengalami kebangkitan tubuh. Ya, pada waktu nafiri berbunyi, orang yang mati akan dibangkitkan bersama dengan yang hidup, diubah tubuhnya, ya, diberikan tubuh kemuliaan untuk menyongsong Kristus di angkasa, ya, untuk menyongsong Kristus di angkasa. Nah, kebangkitan orang mati. Jadi karena Kristus bangkit, maka kita semua yang akan mati, belum mati kita semua yang akan mati akan dibangkitkan untuk diberi tubuh kemuliaan. Ya, ini pengajaran yang alkitabiah. Ya, pengajaran yang alkitabiah. Jadi kita tidak gentayangan. Nah, nanti bisa lihat di poin pertama tadi, ketetapan mengenai manusia untuk mati. Ya. Ini hal yang baik sekali, yang menarik, yang kita harus betul-betul pahami sebagai orang Kristen. Nah, kalau orang yang beriman dibangkitkan, bagaimana dengan orang yang tidak beriman? Nah, orang yang beriman, ya, yang tidak beriman juga dibangkitkan. Ya, orang yang tidak beriman juga dibangkitkan. Dibangkitkan untuk apa? Ya, dibangkitkan untuk dihakimi menurut perbuatan. Jadi hari ini orang yang masuk neraka tentu beda hukumannya. Ya, yang korupsi uang 1 miliar, ya, yang membunuh orang, ya, kemudian yang menipu, yang berbohong, ya, ada dalam neraka juga. Tentu orang yang punya perbuatan baik, amal ibadah, mati di dalam neraka tanpa, ya, amal ibadah perbuatan baik. Kalau orang itu tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetap dia ada dalam neraka. Ya, karena tanpa Yesus tidak ada orang yang bisa masuk surga, termasuk bayi. Nanti dalam penjelasan bayi, ya, termasuk bayi. Bayi masuk surga itu bukan karena dia bersih, bukan karena dia kudus, bukan. Ya, karena bayi itu terhitung berdosa sejak dalam kandungan. Mazmur 51 ayat 7, dalam dosa aku dikandung, dalam kesalahan aku diperanakan. Jadi jelas, ya, termasuk bayi. Ya, termasuk bayi mati masuk surga itu bukan karena dia kudus, bukan karena dia perbuatannya suci, bukan, tetapi karena Yesus telah menyelesaikan dosa yang dibuat oleh Adam. Ya, Roma pasal 5, ya, ayat yang ke 18 dan 19, ya, Adam berdosa, ya, karena satu orang semua berdosa, dan oleh karena perbuatan kebenaran Yesus Kristus semua jadi benar. Ya, jadi bayi itu dibenarkan oleh Yesus, sehingga bayi yang hari ini mati masuk surga bukan karena bayi itu tidak pernah berbuat dosa, salah, tetapi oleh karena Kristus telah menyelesaikan dosa yang dibuat oleh Adam, sehingga bayi bisa masuk surga. Jadi hari ini tidak ada satu manusia pun yang masuk surga tanpa Yesus. Jadi semua yang masuk surga itu karena Yesus, termasuk bayi yang mati. Nah, itu, ya, termasuk bayi yang mati. Jadi kalau hari ini orang itu orang baik, itu orang rajin, berbuat baik, beramal, segala macam, hal yang positif, ya. Tapi kalau dia tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, dia tidak sungguh-sungguh mengalami apa yang disebut dengan lahir baru, dia mati tetap masuk neraka. Nah, tentu di dalam neraka hukumannya berbeda dengan orang yang korupsi dan segala macam. Ya, dan hukuman yang paling berat di dalam neraka itu siapa? Hukuman yang paling berat di dalam neraka adalah orang yang sudah tahu kebenaran lalu meninggalkan kebenaran. Ya, atau orang yang sudah mengenal kebenaran lalu tidak mengambil sikap untuk mengikuti kebenaran. Itu hukuman yang paling berat. Ya, itu hukuman yang paling berat. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada Yudas Iskariot, ya, lebih baik dia tidak pernah dilahirkan. Mengapa? Yudas itu seorang rasul. Rasul itu dasar gereja. Dia seorang rasul. Dia mengikut Tuhan, dia melayani dengan aktif, ya, tapi hidup dalam dosa. Nah, itu pendeta-pendeta yang masih hidup dalam dosa sambil berkhotbah, sambil tidurin anak orang. Nah, itu jangan dipikir kalian akan bebas dari hukuman berat menanti kalian.
Ya. Nah, mereka yang sudah tahu yang benar lalu acuh tak acuh, ini hukumannya lebih berat. Ya, hukumannya lebih berat daripada seorang koruptor. Ya, ingat baik-baik ya. Makanya Tuhan berkata kepada Yudas, lebih baik dia tidak pernah dilahirkan. Yudas tidak pernah melakukan kriminal, ya, tidak pernah yang ini. Ya, dia punya kesalahan itu dari awal, dia tidak pernah terima Yesus. Kemudian dia karena tidak pernah terima Yesus, hidupnya hanya terdorong oleh hal-hal materi. Melayani ikut Tuhan hanya mau dapat keuntungan materi. Nah, itu jelas. Jadi orang yang melayani Tuhan sambil melayani sambil memikirkan untung dunia, hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, bahwa kalau kalian tidak sungguh-sungguh lahir baru, tempat kalian tuh neraka dan hukumannya paling berat. Jadi kita lihat di sini bahwa orang yang tidak beriman pun akan dibangkitkan. Dari mana kita tahu itu? Kita di dalam kitab Daniel, ya, kita bisa lihat itu dalam Daniel 12 ayat yang kedua dikatakan di situ, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian. Jadi kalau orang beriman, ya, bangkit untuk menerima tubuh kemuliaan. Orang yang tidak beriman bangkit untuk menerima tubuh kehinaan. Ya, tubuh kehinaan. Yesaya gambarkan tubuh kehinaan itu seperti bangkai. Ya. Tuhan Yesus gambarkan bahwa orang yang di dalam neraka, di situ ulat, ya. Ulat itu akan ya ada di dalam tubuh orang yang di dalam neraka. Karena bangkai, Yesaya katakan itu bangkai. Jadi dibangkitkan untuk diberi tubuh kehinaan. Ya, Daniel 12 ayat 3. Nah, di dalam Wahyu 20 juga yang tadi kita baca, kita bisa lihat Wahyu pasal 20. Ya, kita bisa lihat Alkitab kita. Ya, Wahyu pasal 20. Ya, di situ dikatakan, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada dalamnya, dan mereka akan dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu akan dilempar ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi Wahyu 20 ayat 13 menyerahkannya. Daniel gambarkan itu dibangkitkan. Ya, Yesaya gambarkan ya tubuh kehinaan, yaitu seperti bangkai. Orang hidup seperti di dalam neraka itu seperti bangkai. Tentu untuk diperberat hukumannya. Ya. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus kita maknai pagi ini dalam dua hal. Dua hal garis besar. Pertama, manusia, ya, ketetapan manusia untuk mati. Yang kedua, kebangkitan orang mati. Nah, jadi apa yang telah terjadi dengan Yesus Kristus, ya, itu menjadi satu kesaksian bagi kita hari ini, bahwa manusia yang mati akan mengalami kebangkitan. Dan orang yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan mati. Dia tidak akan mati walaupun dia sudah mati. Sedangkan orang yang tidak percaya kepada Yesus, dia akan mengalami, ya, dia mati untuk dihukum di dalam neraka. Itu kematian. Karena di situ orang hidup bagaikan orang mati, ya, seperti bangkai. Nah, jadi sekarang mau pilih yang mana? Ya, Yesus Kristus telah memberi kesaksian kita lewat perkataannya, lewat tindakannya, lewat peristiwa yang terjadi. Dan sekarang tinggal bagaimana kita mau terima dia atau kita tetap berkeras hati. Mau ikut kebenaran atau tetap memelihara tradisi. Ya, tradisi malam ketiga, tradisi arwah dan segala macam. Dalam Matius 15 ayat 8 dan 9 dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi kalau hari ini saudara mengikuti perintah manusia, bukan perintah Alkitab, ya, percuma ibadah saudara terhadap Tuhan. Itu Tuhan Yesus sendiri yang katakan. Mari renungkan hal ini. Saya
Gembala dan Jesuat, Gembala GBI Agape Kupang, menyampaikan salam sejahtera. Maranatha.